What's up Dolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan kebahagiaan di tengah dunia yang akhir-akhir ini semakin random saja. Kalian tahu kisahnya kapal hantu Mare Celeste? Kapal yang sangat-sangat begitu misterius, di mana kapal ini krunya tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak sama sekali. Mare Celeste merupakan teka-teki bahari paling misterius dan terkenal yang sampai saat ini tidak diketahui kebenaran. Seperti apa kisahnya? Gak usah so asik, langsung aja kita mulai videonya. Sebelum kita pecahkan misterinya, alangkah baiknya kalau kita bahas sejarahnya terlebih dahulu. Mare Celeste adalah sebuah kapal yang memiliki 103 kaki atau sekitar 31 meter tingginya dengan berat 282 ton. Gede banget cuy. Mare Celeste dibuat di tempat Joshua Davis yang terletak di sebuah desa di Pulau Spencer, Nova Scotia pada tahun 1861. Lalu kemudian diberi nama Amazon. Jadi kapal Mare Celeste nama pertamanya adalah Amazon. Kapten pertama dari kapal Amazon ini adalah Robert McClellan yang merupakan anak dari salah satu pemilik kapal tersebut. 9 hari setelah ia menjadi kapten kapal, lalu tiba-tiba ia mengidap pneumonia dan akhirnya meninggal dunia. Dia adalah kapten kapal pertama yang meninggal di atas kapal ini. Setelah itu, ia diganti oleh Kapten John Nutting Parker yang menabrak sebuah kapal nelayan yang membuatnya harus kembali ke pelabuhan untuk memperbaiki kapal Amazon. Setelah sampai di pelabuhan, tiba-tiba muncul percikan api dari tengah kapal dan boom, apinya tiba-tiba membesar. Setelah itu dia diberhentikan sebagai kapten dari kapal Amazon ini. Again and again banyak kejadian naas yang menimpa kapten kapal Amazon. Gak ada yang tahu pasti kenapa kapten kapal ini selalu siap. Pada tahun 1867 kapal Amazon kemudian dijual seharga $1.750 kepada Richard Hannes yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Pada tahun berikutnya, kapal Amazon lalu didaftarkan di Amerika, dilegalitasin lah waktu itu, dan mengganti namanya menjadi Mare Celeste yang kita ketahui. Kapal dan muatannya sendiri diasuransikan sebesar $46.000 oleh pemiliknya Richard Haines, yang mana itu duit gede banget cuy. Malah kayaknya lebih gede asuransinya daripada harga kapalnya. Dengan pemilik barunya, Mare Celeste telah melintasi Atlantik dan telah ikut serta dalam perdagangan di pelabuhan di wilayah Adriatik. Singkat cerita, pada tanggal 7 November 1872, kapal Mare Celeste berlayar dari pelabuhan New York menuju Genoa di Italia, dipimpin kapten kapal mereka Benjamin S. Bridge yang ditemani oleh istrinya Sarah dan putri mereka yang berusia 2 tahun yang bernama Sophia, dan ditemani juga oleh 8 awak kapal lainnya, anak buahnya lagi. Kurang dari sebulan kemudian, pada tanggal 5 Desember, sebuah kapal Inggris yang numpang lewat yang bernama Dei Gratia atau Dei Gracia, nggak tahu lah, pokoknya itulah, melihat Mare Celeste dengan layar terbentang penuh dan terlihat terombang-ambing di tengah laut tanpa ada tanda-tanda kehidupan dari kapten ataupun awak kapal lainnya. Terdapat 3,5 kaki air yang menggenangi dasar kapal dan salah satu dari 2 pompanya terlihat ada yang membongkar. Namun anehnya, muatan alkohol yang berjumlah 1.701 barel, yang mana itu banyak banget, sebagian besar masih utuh, tidak tersentuh. Dan terdapat pula persediaan makanan dan air selama 6 bulan. Again and again, anehnya gak ada satupun tanda-tanda makanan itu udah dimakan sama manusia. Ya terlihat masih utuh aja gitu bos makanannya. Emang mereka gak lapar apa ya? Muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa seorang kapten berpengalaman seperti Bridge dan para awaknya meninggalkan Mare Celeste tanpa
tanpa ada alasan yang jelas. Nah, teka-teki Mary Celeste ini telah menarik dan membingungkan sejak saat itu, dengan banyak teori yang mencuat tentang apa yang terjadi pada Briggs dan orang lain di dalamnya. Berikut ada beberapa teori yang berkaitan dengan misteri kapal Mary Celeste. Teori yang pertama adalah pembunuhan. Pada pemeriksaan awal kapal, ditemukan adanya tanda aneh yang mungkin saja disebabkan oleh sebuah kapak yang ada bekas noda darahnya, men. Kemungkinan nih ya, anggota kru telah mabuk berat kemudian membantai semua orang di atas kapal sebelum melarikan diri dengan satu-satunya skoci yang ada di kapal Mary Celeste. Namun teori itu dibantah karena kemudian terungkap bahwa noda darah tersebut disebabkan oleh kehausan alami, bukan dari darah manusia. Oke, berarti udah clear ya, bukan darah manusia. Dan juga terdapat alkohol yang merupakan alkohol kelas industri yang tidak layak untuk diminum. Ya mungkin kayak semacam spiritus kali ya. Iya kali gitu ada orang yang mau minum spiritus. Anehnya, mengapa para pembunuh meninggalkan kapal dan lebih memilih untuk menaiki kapal skoci yang sangat-sangat kecil? Apakah mereka buru-buru atau gimana ya kan? Padahal kan kalau misalnya secara logika itu kapal masih bagus juga, men. Belum rusak sama sekali. Tapi kenapa mereka memilih naik skoci gitu? Yang kedua adalah teori konspirasi. Coba pikir, bagaimana dengan awak kapal Dei Gracia yang merupakan kapal pertama yang menemukan Mary Celeste dengan keadaan kosong? Bukankah itu aneh? Bisa saja kan mereka sebenarnya menyerang Mary Celeste kemudian berpura-pura menemukannya sehingga mereka bisa mengklaim uang asuransinya. Nggak ada yang tahu. Atau mungkin bisa jadi Kapten Briggs dan keluarganya sendiri yang memalsukan kematian mereka untuk mengklaim uang asuransi melalui rekan konspirator mereka. Jadi ya intinya mereka pengen nyairin duit asuransi yang segitu badaknya cuy. Dan asuransi mereka sendiri kemungkinan besar dibantu oleh teman-teman mereka yang lain. Apakah ini yang dinamakan teori si Ujon? Ya enggak juga sih, karena semuanya kan bisa terjadi di dunia. Apalagi ini kan di tengah laut yang enggak semua tahu di tengah laut keadaannya kayak gimana ya kan. Ditambah asuransi yang sangat-sangat gede gitu, berkali-kali lipat daripada harga kapal Mary Celeste. Siapa yang tidak tergiur coba? Yang ketiga adalah campur tangan alien. Menarik karena banyak orang yang mencurigai campur tangan alien dalam kasus kapal Mary Celeste ini. Mereka berpendapat bahwa alien tiba-tiba muncul dan membawa pergi kru. Mengingat kapal Mary Celeste berada dalam kondisi yang sangat bersih pada saat itu, dan entry log terakhir pun ditulis tak lama sebelum Mary Celeste ditemukan. Ditambah makanan yang sepertinya setengah dimakan masih diletakkan di atas meja dan boom, tiba-tiba mereka menghilang disedot piring terbang. Tapi ya jujur aja sih menurut gua teori yang ini seperti agaknya terlalu memaksakan. Tapi ya gimana juga sih, mungkin orang-orang yang pro alien seneng kali ya dengan teori ini. Tapi gue sendiri jujur aja agak kayak terlalu memaksakan sih. Yang keempat adalah teori tentang bencana alam. Ya mungkin aja kan penyebab utama dari hilangnya kru adalah bencana alam, karena kemungkinan bisa jadi Mary Celeste terkena angin badai, atau mungkin ada tornado laut, atau bisa juga disebabkan oleh gempa laut yang saat itu tiba-tiba muncul. Lalu bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian kapal yang akhirnya menimbulkan genangan air. Mungkin saja saat itu awak kapal tersebut panik, mengira kapal akan tenggelam. Terus mereka bergegas meninggalkan kapal lalu naik kapal skoci. Masuk akal juga. Yang terakhir adalah teori tentang penjelasan alkohol. Teori yang paling meyakinkan adalah yang berkaitan dengan muatan kapal, yaitu alkohol industri. Entah karena disebabkan oleh turbulensi atau mungkin ada juga barel yang berlubang yang selanjutnya menimbulkan uap atau gas yang berbahaya yang memicu terjadinya ledakan kecil, lalu kru
yang lain beserta kaptennya mengira ledakan tersebut akan segera membesar. Mereka panik dan kapten kapal memberikan perintah krunya untuk segera mungkin meninggalkan kapal. Karena ya mungkin kapten kapal itu panik kali ya, karena ya namanya juga ada ledakan kan. Takutnya ledakan itu makin gede daripada ledakan itu makin gede. Ya mendingan mereka cabut pakai kapal sekoci yang ada. Ya ini lebih masuk akal menurut gue daripada teori yang alien tadi. Gimana nih menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal? Atau kalian mungkin punya teori sendiri mungkin? Kan gak ada yang tahu. Siapa tahu ada netizen Indonesia yang bisa memecahkan kasus Mary Celeste yang sampai saat ini pun ilmuwan di luar negeri belum bisa memecahkan misteri ini. Ya, yang jelas sampai saat ini belum ada yang tahu pasti penyebab dari hilangnya awak kapal Mary Celeste. Oke, gitu aja dulu konten kali ini. Semoga menambah wawasan kalian dan semoga yang lagi patah hati disembuhkan agar tidak patah lagi. Ya udahlah, gitu aja dulu. Jangan lupa ibadah, stay humble and adios.